Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat subuh di Masjid Al-Basit, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini tadi saya dari rumah sudah membawa spidol, terasa. Kalau kira-kira ini Pak Edi ini tidak datang, berhalangan, dan ternyata benar. Jadi saya sudah menyiapkan spidol dari rumah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah penyakit lagi, dan mudah-mudahan penyakit ini tidak menghampiri kita, tidak hinggap pada diri kita. Yang sebelumnya sudah saya sampaikan penyakit dunia, hubbud dunia, al-wahan. Terus kemudian setelah itu juga sudah saya sampaikan penyakit marodus syahwati, penyakit yang terkait dengan hati, dengan syahwat manusia. Dan pagi hari ini saya sampaikan sebuah penyakit juga. Mudah-mudahan penyakit yang saya sampaikan ini tadi, ini nanti tidak hinggap pada diri kita. Dan kalau hinggap ada penyakit itu pada diri kita, bagaimana solusinya, itu ada pada penjelasan saya pagi hari ini secara singkat insya Allah. Dan penyakit ini para jamaah bisa menyebabkan seseorang kepada ad-dallun, bisa membuat manusia menuju kepada kesesatan. Nah, saya tulis supaya jelas dan rangkanya juga tidak terlalu banyak. Ini papannya sudah lumayan lama. Marodus
Jadi begitu skemanya para jamaah. Penyakit tentang ini yang penyakit berkaitan dengan akal, ya, dengan akal. Penyakit yang membuat manusia ragu-ragu, ya, ragu-ragu. Penyebabnya ada 3 ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit yang ragu-ragu ini, sebab itu membahayakan. Itu bisa membawa manusia kepada ad-dhalun, kesesatan. Para jamaah, penyakit yang pertama itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra 17 ayatnya 36. Al-jahlu, karena bodoh. Orang bodoh itu banyak menyebabkan di dalam dirinya keraguan-raguan. Ya, keraguan-raguan. Misalnya kita sholat, di depan kita ini sholat subuh kok kakinya nggak dimasukkan ke sini. Itu kok gitu ya sholatnya. Ada di sebelah sini, loh kakinya yang sebelah kiri waktu duduk kok tahiyat akhir kok dimasukkan ke sini. Nah, ragu-ragu dia akhirnya. Karena apa? Karena bodoh. Nah, itu yang namanya taklid, mengikuti. Ya, mengikuti saja. Nah, keraguan demi keraguan, keraguan demi keraguan, dan seterusnya, itu menjadi bingung orang itu. Ya. Bingung, tidak yakin akhirnya terhadap yang dia kerjakan. Padahal sesungguhnya itu kalau dipelajari, oh ini dalilnya ini, oh ini dasarnya adalah ini, sehingga boleh saja silakan begitu, silakan begini, pilihan. Sekarang saatnya berpuasa Arafah, kemarin Tasu'a. Asyura, kemarin Tasu'a. Nah, ini 1 atau 2 hari, bingung, bingung, nggak yakin. Padahal iman itu harus yakin, begitu. Nah, para jamaah, begitu pula kalau menjadi saksi misalnya, menjadi saksi. Nggak tahu tapi ngomong, ya, ngomong. Ya. Nah itu dilarang. Allah memberitahukan kepada kita, jangan mengikuti hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggunganjawab. Begitu Allah melarang kepada kita. Jadi beribadah, ya, khusus maupun beribadah secara umum, itu kita harus tahu persoalannya persis. Bagaimana kalau ibadah itu, dalilnya bagaimana, tata caranya bagaimana. Seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Itu yang pertama, yang seseorang bisa menjadi ad-dhalun, sesat. Kemudian yang kedua al-kufru, surat Al-Hajj ayatnya ayat 55. Al-kufru, kufur, mengingkari terhadap kebenaran Al-Quran. Kenapa? Karena dia ragu-ragu, karena dia itu benarkah Al-Quran ini, bukan
bukan buatan Muhammad. Jangan-jangan Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad. Mengingkari akhirnya. Nah, dan lama-lama dia menjadi manusia yang adhdallun, tersesat. Nah, kan sudah ada bukti bahwa Al-Quran itu adalah bukan buatan Rasulullah. Sudah jelas. Saya ambil satu contoh yang mungkin ini jarang disampaikan. Mungkin di sini, ya mungkin juga sudah. Di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Isra, ya, surat nomor 17, ayatnya ayat 79. Di situ diceritakan para jemaah bahwa kata Allah, kami benar-benar menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia. Ya, sebentar. Maaf ya. Wahai manusia, suatu perumpamaan telah dibuat. Allah telah memberikan perumpamaan. Maka simaklah, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Jadi kalau ada orang sak donya bersatu untuk menciptakan lalat, tidak akan bisa. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, ngerebut makanan, atau itu di meja itu dia ngeroyok di situ lalat, ya, 1, 2 atau banyak, mereka pun orang sak donya ini, ya, orang sak donya ini tidak akan dapat merebut kembali makanan yang dimakan oleh lalat itu. Ya. Nah, ini kelihatannya biasa saja ayat ini. Biasa saja. Tapi ini ternyata cukup membuat bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad. Apa buktinya? Begini para jamaah. Kalau orang tidak paham, ya, tidak paham, loh, wong ngerebut makanan yang sudah dimakan lalat saja kok nggak bisa. Begitu lalat makan nasi saya, langsung saya tutup, saya tangkap lalatnya, kan bisa itu saya ambil. Kelihatannya seperti itu. Kok dikatakan nggak bisa ngerebut oleh Allah? Kenapa yang disebut lalat kok bukan ayam, kok bukan kambing? Karena kalau ayam ngerebut makanan kita, dicocok begitu, dicekel ayamnya, dianggap diambil lagi, bisa. Bisa. Kemana sih ngerebut Pak Sugeng? Ya, soalnya sudah agak ompong ya, jadi dicabut lagi gitu gampang. Gajah, apa, binatang apapun. Tetapi mengapa Allah menyebutnya lalat? Sungguh ini luar biasa, dan sungguh ini tidak diketahui oleh Muhammad Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Kenapa? Ternyata para jamaah di abad 20-an berdasarkan teknologi yang canggih diketahui bahwa lalat yang datang ke makanan kita, ya, dia kan nggak punya gigi. Ya. Ternyata begitu cep di makanan, dia mengeluarkan enzimnya dari perutnya, seret mengenai makanan itu, dan kemudian makanan itu larut menjadi zat kimia, berubah sudah. Begitu menjadi zat kimia, langsung disedot oleh dia dan langsung menjadi tenaga. Ternyata seperti itu. Hanya perkara lalat. Ini sudah cukup membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad.
Begitu menjadi tenaga sudah dia terbang. Loh, walaupun dikerombongi begini, dicabut lagi makanannya nggak bakal bisa sudah. Wong sudah menjadi tenaga. Itu tadi di dalam surat Al-Hajj ya, Al-Hajj ayatnya ayat 73. Ayatnya 73. Nah, ini bisa kita baca di rumah para jamaah. Rasulullah itu pasti nggak tahu. Wong tahunya itu baru abad 20 kemarin dengan adanya mikroskop, dengan alat yang canggih, ya, perkembangan sains yang luar biasa, baru diketahui oh lalat itu tidak punya gigi. Makanya kalau main celok begitu dia diam saja, tidak kecemut, ngeremus kerupuk, ngeremus ini tidak. Jadi begitu cep gitu langsung mengeluarkan enzim asam. Begitu keluar berubahlah makanan itu ya, sebagian tentunya dan larut menjadi zat kimia yang berubah sudah. Begitu berubah menjadi larutan yang lain langsung disedotkan, langsung menjadi tenaga. Bagaimana mau merebut kembali makanan itu? Oleh karena itu Allah memberitahukan kepada kita, jika lalat itu merampas sesuatu dan dari mereka pun orang sak donya ini tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Allah itu loh memberitahukan begitu. Ya. Begini kalau orang kufur, orang yang suka mengingkari janji dengan alasan ini tidak mau Al-Quran karena Al-Quran itu buatan Muhammad, sudah satu ini saja sudah cukup membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Dan kalau dia seperti itu mengesampingkan Al-Quran, dia akan ragu-ragu terus di mana Tuhan ini. Oh, jangan-jangan yang batu besar ini, jangan-jangan yang ini, jangan-jangan yang itu, jangan ini. Ragu terus dia. Lama-lama ad-dallun, sesat. Nah, para jamaah yang ketiga, yang terakhir, yaitu al-ghaflatu, lalai para jamaah. Lalai itu sudah sering dibacakan di sini dan saya juga sering mendengarkan ya. Itu di dalam surat Al-A'raf 179 itu Allah memberitahukan ya, orang yang menjadi ragu-ragu itu, yang sesat itu ya. Begini kata Allah, sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Ad-dallun, karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga tetapi tidak dia gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Orang seperti itu akan menjadi ragu-ragu terus. Ono gerhana jari ini, waduh ini ada begini, nanti ada yang mati, nanti ada yang lahir dan sebagainya. Oh ini lahir bulan Juni, dilihat oh ini bintangnya Gemini. Orang Gemini itu playboy dan ini. Kebetulan saya ini ya Gemini. Berarti ya enggak playboy juga. Lahir tanggal 1 sama dengan lahirnya Bung Karno. Ya. Kemarin sudah diperingati ya. Itu memperingati saya, bukan hari kesaktian Pancasila. Nah, para jamaah, itu orang kalau tidak menggunakan Al-Quran sebagai landasan. Jadi banyak macamnya. Kalau nikah jangan bulan apa tuh, Suro,
Saya tetap saja, bukan karena kebelet, langsung saja masih suruh berangkat saja. Ada banyak yang ingatkan tapi berangkat saja. Bojo ayu-ayu nanti setelah ke keduluan orang. Dan sekarang ya baik-baik saja. Istri saya itu kalau keluar rumah pasti minta digandeng, itu pasti sudah. Ternyata lebih bahagia nikah pada bulan Suro itu. Nah, para jamaah, akhirnya orang kalau tidak mendasarkan kepada Al-Quran itu kebingungan demi kebingungan, keraguan-raguan demi keraguan-raguan. Ya. Nah, akhirnya lama-lama bisa masuk ke dalam ad-dallun, kesesatan itu. Nah, para jamaah, itulah penyebab daripada orang itu memiliki penyakit ragu-ragu. Nah, itu obatnya. Ya, obatnya secara singkat saja, dan bapak-bapak ibu sudah tahu, sering mendapatkannya. Al-ilmu, yaitu dengan ilmu, ya, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Rasul, sehingga menjadi yakin dia tidak ada keraguan-raguan. Yang namanya Tuhan itu sudah Allah, tidak ada yang lain sudah. Tetapi kalau berada atau mempelajari yang lain, ini Tuhan itu sebenarnya 3 apa 1, 2 apa 1, dan seterusnya, dan keraguan-raguan terus yang ada. Seperti orang-orang di luar sana itu ada Tuhannya 3, ada Tuhannya 4, ada 1, dan ada 2, dan seterusnya. Nah, para jamaah, itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi obatnya dengan ilmu. Ilmu itu kita peroleh salah satunya ya dengan cara begini ini. Dengan cara begini ini. Ya. Dengan cara membaca, dengan cara sekolah, kursus, dan seterusnya, para jamaah. Nah, para jamaah, itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada khilaf, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.